Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim, amma ba'd. Yang kami hormati para bapak, ibu guru, para siswa dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita masih diberikan usia panjang dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pengetahuan kita, pengalaman kita, wabil khusus dalam rangka menyiapkan diri untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yang berawal dari semangat diri, dari husnudon diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia sekitarnya, dan juga kepada diri kita semuanya. Kami Muhammad Fauzin selaku pengawas pendidikan agama Islam Kementerian Agama memberikan apresiasi yang luar biasa pada MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Tengah yang telah berinisiasi dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan kita, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita, khususnya dalam menggali, menyemai, sekaligus mengembangkan berbagai hal baik terkait dengan kompetensi-kompetensi yang ada pada KD Satuan Pendidikan, KD di mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang ini terus kita kembangkan bersama-sama melalui berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini akan kami kembangkan the power of husnudon, kekuatan yang luar biasa dalam husnudon. Husnudon kalau dalam pengertiannya merupakan prasangka baik. Ini kebalikan dari suudon, yaitu prasangka tidak baik. Dalam kehidupan ini kita diberikan anugerah yang luar biasa kepada diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sesuatu yang luar biasa dan itu yang terbaik pada diri kita. Dan ketika kita berhusnudon diri atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Begitu juga ketika kita berhusnudon kepada sesama ataupun kepada diri kita, akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada beberapa jenis dalam husnudon. Yang pertama, husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada kita semuanya. Itu merupakan yang terbaik dari Allah, dan tinggal bagaimana kita atas anugerahnya itu mengembangkan,
menilai, merefleksi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu semua yang terbaik pada kita. Ada kalanya manusia diberikan IQ yang biasa, ada kalanya manusia diberikan IQ yang sedang ataupun yang tinggi. Semuanya ketika kita mampu dan pandai mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, maka akan muncul sikap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu. Mungkin juga dari warna kulit, mungkin juga dari postur tubuh, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Warna kulit ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih dan lain sebagainya. Dan ini marilah kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan inilah bentuk dari husnudzon kita kepadanya. Ketika mungkin dalam diri kita belum menemukan itu, cari terus, gali terus, mana letak dari sesuatu yang terbaik bagi diri kita sebagai seorang hamba terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan dari sinilah ketika muncul sesuatu yang mungkin mengusik dalam diri kita, yang mana akan mengusik terkait dengan hal-hal yang kita bergeser tidak mensyukuri akan nikmat Allah, kita diingatkan oleh Allah, yang mana dalam qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tergantung kepada penyana prasangka seorang hamba. Maka kita semai bersama-sama, kita gali bersama-sama bahwa apa yang telah diberikan kepada kita itu merupakan yang terbaik, sehingga kita akan terus mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri terhadap nikmat Allah sebagai bentuk dari husnudzon kita kepadanya, maka Allah akan meningkatkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mensyukuri dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan menerima azab darinya, hambatan-hambatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mensyukurinya. Ini penting para bapak ibu guru, anak-anakku semuanya, ketika kita ingin sukses dalam kehidupan kita, mari kita refleksi diri, apa yang telah diberikan oleh Allah merupakan yang terbaik bagi kita. Inilah kekuatan yang luar biasa. Jenis husnudzon yang kedua yaitu husnudzon kepada sesama, apalagi kepada sama muslim. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim merupakan saudara kepada sesamanya. Begitu juga kepada semua umat manusia, apalagi di negara kita dengan berbagai agama, itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa kepada kita, yang patut kita kolaborasikan bersama-sama dengan muncul rasa husnudzon di antara kita. Dengan kita melihat seorang potensi sesama kita dengan nilai sikap husnudzon prasangka baik, terjadi komunikasi yang produktif antar sesama. Tetapi sebaliknya, ketika kita muncul prasangka yang jelek, yang muncul, yang ada adalah rasa ingin mencari kesalahan, kekurangan kepada sesama, maka tidak akan
terjadi komunikasi produktif di antara keduanya atau sesama orang lain kepada diri kita dalam mengembangkan potensi di antara 2 orang, 4 orang, semuanya. Dan inilah pentingnya sikap husnudzon kepada sesama. Apalagi kita hobinya mencari kesalahan kepada orang lain, malah energinya habis, waktunya habis, tetapi tidak menghasilkan apa-apa dalam komunikasi sosial. Inilah sebuah kekuatan yang namanya husnudzon di antara kita. Selanjutnya, yang ketiga, husnudzon terhadap diri kita. Jadi apa yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan kepada kita, semua potensi yang ada pada diri kita, mari kita kembangkan. Ini adalah potensi baik kita. Kita memiliki sikap, kita memiliki anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Mari kita gali mana kelebihan kita, mana kekurangan yang perlu diisi, perlu ditambahi, sehingga akan menutup dari hal-hal yang kita miliki ini, sehingga akan membangkitkan motivasi diri kita untuk meningkatkan, untuk meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Hal inilah yang patut dan terus kita gali bersama-sama, sehingga akan terjadi motivasi yang luar biasa dan akan muncul prestasi-prestasi dari diri kita karena kita mampu untuk menjadikan diri kita husnudzon kepada diri sendiri. Inilah para pemirsa, Bapak, Ibu guru, mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita semuanya bisa mengembangkan sikap husnudzon sebagai kekuatan kita dalam meraih kehidupan yang sukses. Sukses kehidupan dalam kehidupan sesama, sukses dalam kemasyarakatan kita, sukses sebagai diri kita, dan sukses sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal inilah yang terus dan patut kita gali bersama-sama, sehingga akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya lagi terkait dengan husnudzon kepada sesama. Kuncinya adalah bagaimana kita husnudzon kepada orang tua kita. Karena husnudzon kepada orang tua kita itu akan muncul ridho orang tua kita. Dan ridho orang tua kita itu menjadi kunci ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tua kita ridho, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap langkah kita, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih kesuksesan. Begitu juga kita husnudzon kepada guru-guru kita. Mungkin kita diberikan tugas A, tugas B, kita husnudzon, bukan suudzon. Ini tugas apa lagi? Ini tugas apa lagi? Sehingga muncul kekurang ridhaan dari guru-guru kita, maka akan mengurangi kesuksesan kita. Oleh karena itu, mari kita pupuk husnudzon kita. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzon kepada sesama, dan husnudzon kepada diri kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi sukses. Sukses hidup di dunia dan sukses untuk hidup di akhirat kelak dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.